Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan hari yang baru, biarlah kita juga diingatkan, disegarkan, dikuatkan. Hari ini saya dan Anda berada di dalam keadaan kita masing-masing karena anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, saudara, muliakanlah Tuhan melalui hidupmu, bukan hanya melalui janji-janji kita, tetapi melalui apa yang kita perbuat, kita lakukan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Dan biarlah kita tidak malu untuk menunjukkan identitas kita yang sebenarnya, yaitu sebagai anak-anak tebusan Yesus Kristus. Jangan malu menunjukkan Kristus di dalam hidup saya dan hidup Anda. Saya akan berbagi, saudara, dari Roma pasal pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpujilah namamu, Engkau berikan hari yang baru. Biarlah di hari yang baru kami juga memerlukan anugerah-Mu, kami memerlukan pertolongan-Mu, kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Penuhi Tuhan hamba-hambamu ini, kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar Engkau dengan luasa bekerja di dalam diri kami, membentuk kami, mengubah kami untuk kemuliaan-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa kami. Kau berkati kerinduan kami akan firman-Mu. Engkau juga yang boleh memberikan kepuasan akan kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu. Dan biarlah kami juga boleh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan membagi dari Roma pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan Allah sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi Allah dalam kitab-kitab suci. Tentang anak Allah yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah saudara pembacaan dari Roma pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ketika Paulus menuliskan suratnya ini, yaitu firman Tuhan sebagai inspirasi dari Allah kepada Paulus terhadap jemaat di Roma. Paulus sendiri belum pernah mengunjungi jemaat Roma, tetapi dia telah mendengar keberadaan dan kondisi jemaat di Roma. Dan di awal dari tulisannya, Paulus sendiri sebagai identitas dari penulis surat ini mengatakan dari Paulus. Dari Paulus. Paulus mengatakan jikalau dia adalah hamba Kristus Yesus. Paul, a bond servant of Jesus Christ, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Kalau Anda sebagai orang Kristen mau belajar dan diajar oleh
kitab Roma ini, saya percaya akan terjadi transformasi yang luar biasa. Tetapi kalau Anda jenis orang Kristen yang hanya mencari khotbah atau pengajaran Alkitab yang memuaskan emosi Anda tidak akan menyukai kitab Roma ini. Di dalam sejarah saudara, kitab Roma ini telah membangkitkan para reformis yang telah menjadi pahlawan iman di dalam sejarah kekristenan. Karena mereka mau belajar dan diajar oleh Allah melalui kitab Roma. Dan kalau Anda sendiri membaca dari awal, dari perkataan Paulus tentang siapa dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Paul, a bond servant of Jesus Christ. Atau dengan jelasnya, Paulus sendiri mengatakan jikalau dirinya adalah budak Yesus Kristus. Budak di zaman itu biasanya dia menjadi budak karena dia memiliki hutang. Tetapi perbudakan Paulus terhadap Kristus Yesus karena sukarela. Paulus yang dahulu memusuhi para pengikut Yesus telah menerima kasih karunia, anugerah yang luar biasa dari Yesus sendiri, sehingga dari memusuhi Yesus, dia berseru kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untukmu? Sebelum saya dan Anda menjadi Kristen, dan kita sudah menjadi Kristen, saudara, lebih-lebih dari Anda yang mendengar ada yang sudah menjadi Kristen kawaan. Bagaimana pengalaman Anda sebagai orang Kristen? Adakah Anda bukan hanya merasakan, mengalami, jikalau anugerah yang Anda terima dari Allah di dalam Yesus Kristus itu terus merubah, terus memperbaharui, terus membentuk Anda menjadi lebih serupa dengan yang Kristus contohkan. Bukan terus kita isi dengan emosi kita, bukan terus kita isi dengan kemauan kita, bukan terus kita isi dengan kemarahan kita, tetapi terus terisi dan diubah untuk menjadi lebih dekat seperti yang dicontohkan Yesus. Karena kalau kita tidak sadar, saudara, kita sudah sadar, kita bisa lupa lagi, ya, lebih-lebih di masa pandemik, setelah Anda absen bergereja sekitar setahun, ada yang setahun lebih, Anda sudah lupa bagaimana hidup menjadi jemaat Tuhan. Anda sebagai orang Kristen yang menjadi bagian daripada jemaat Tuhan, meskipun Anda belum bisa berjemaat di gereja. Gereja yang berupa gedung tersebut bukan identitas Anda, saudara. Yang menjadi identitas Anda yang sebenarnya adalah Kristus yang hidup dan masih terus bekerja. Meskipun saat ini Anda tidak bisa berjemaat bersama di dalam gedung gereja yang biasa Anda lakukan. Sehingga justru di masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana Anda diajar untuk menunjukkan warna yang sebenarnya. Jikalau Anda adalah bagian daripada hamba-hamba Kristus Yesus.
pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, pribadi-pribadi kepada Kristus Yesus Anda sudah menyerahkan hidup Anda. Hidup Anda bukan milik Anda lagi, hidup saya bukan milik saya lagi. Hidup kita telah dimiliki oleh Yesus Kristus yang telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Di dalam Yesus Kristus kita telah diberikan anugerah hidup kekal. Sebelumnya, arah kita adalah kematian kekal. Di dalam Yesus Kristus kita sudah diberi hidup kekal. Oleh karena itu, saudara, ingatlah, disitulah kita bertumpu, berpegang, dan berjalan. Meskipun Anda belum bisa bergereja bersama, tetapi tunjukkanlah jikalau Kristus itu tetap berkuasa. Jangan kita menunjukkan gereja yang berkuasa. Kalau ada gereja ya kita rajin. Kalau ada gereja ya kita hidup baik. Kalau tidak ada gereja ya kita hidup sebenarnya. Bukan demikian, saudara. Tetapi itu bisa terjadi dengan kita orang Kristen kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, setiap waktu biarlah Kristus merubah Anda untuk menjadi hamba-hamba Kristus yang hidup melayani Kristus dengan sukarela. Mengapa sukarela? Karena Kristus telah melepaskan kita semua dari dosa yang sebenarnya membawa kepada kematian, tetapi telah digantikan kepada kehidupan. Dan Paulus di sini mengatakan jikalau dirinya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Separated to the gospel of God. Bagi Anda, bagi kita, baik yang melayani maupun yang tidak melayani, saudara, lebih-lebih yang melayani yang disebut hamba Tuhan, pengudusan Allah itu luar biasa kita perlukan. Sehingga kita tidak hanya hidup melayani Tuhan di dalam daging, di dalam emosi, di dalam kemanusiaan kita. Tetapi memang kita melayani di dalam pengudusan Allah dan sudah dikuduskan dengan Allah. Kalau tidak, meskipun Anda menjadi hamba Tuhan, saya dan Anda melayani, sebenarnya yang kita puaskan adalah daging kita. Sebenarnya yang kita puaskan adalah emosi kita. Kalau kita dulunya pemarah, setelah melayani justru tambah marah, karena merasa kita memiliki kuasa. Kalau kita suka emosi, justru menggunakan platform pelayanan untuk tambah emosi dan sebagainya. Tetapi kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai hamba Yesus Kristus dikuduskan oleh Allah, di dalam pengudusan Allah tersebut kita akan dirubah. Kita akan diubah sehingga saudara, hidup saya dan Anda akan kembali senternya, pusatnya, bertumbuh lebih dekat seperti yang Yesus contohkan. Dan di sini Paulus dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Banyak Injil, saudara. Injil itu sendiri artinya kabar gembira, berita sukacita. Banyak Injil, tetapi hanya ada satu Injil, yaitu salah satunya Paulus adalah pemberitanya. Inilah Injil Allah. Dan Injil Allah itu, saudara, dikatakan di ayat kedua, bukan Injil yang baru, bukan kabar gembira, bukan kabar sukacita yang baru, tetapi berita yang lama, berita yang sudah sebelumnya diberitakan dengan perantaraan nabi-nabi Allah dalam kitab-kitab suci. Dan kalau Anda mau telusuri Injil Allah ini sendiri, bisa Anda temukan sejauh dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, yaitu berita sukacita tentang keselamatan Allah
kepada manusia yang berdosa. Jadi Injil itu sendiri artinya berita sukacita. Banyak Injil, tetapi hanya ada satu Injil yang dari Allah, saudara. Yaitu tentang anak tunggal Allah yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dialah Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah, bahkan sudah sering mendengar tentang Injil Allah ini. Tetapi Anda belum percaya. Jikalau sebenarnya manusia hanya bisa diselamatkan dengan percaya kepada Injil Allah. Sebenarnya saudara, pertanyaan Anda tersebut bisa dijawab oleh Allah. Mungkin hanya sejauh seruan Anda dari tempat di mana Anda berada. Dari tempat di mana Anda mau berseru saat ini. Dengan berkata, benar enggak sih Allah ya, yang saya dengar ini? Kok katanya Alkitabnya orang Kristen berkata hanya ada satu Injil Allah yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau itu benar, tunjukkan kepadaku dan aku mau percaya. Hanya sejauh itu saudara. Ya, kalau Anda belum percaya dan Anda benar-benar merindukan kebenaran, Anda benar-benar merindukan surga, ya, berserulah kepada Allah. Kalau Anda tidak berani atau malu atau tidak mau bertanya kepada pendeta Kristen, orang Kristen, ya, berserulah di dalam hati dengan tulus kepada Allah, agar Allah menunjukkan jikalau benar Injil Allah itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, biarlah Allah sendiri yang boleh menjawab seruan hati Anda, sehingga Anda pada akhirnya tidak akan terhilang di dalam dosa Anda. Inilah saudara, Injil Allah itu sendiri berisi tentang kabar sukacita, berita sukacita dari Allah kepada manusia yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah digenapi di dalam diri anak tunggal Allah sendiri yang disebut Yesus Kristus. Yesus yang dari surga turun ke dalam dunia, dia telah lahir, dia telah menjelma sebagai manusia, dilahirkan, diperanakkan dari keturunan Raja Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus yang menjadi bagian daripada sejarah dunia, yang tidak diajarkan, yang tidak ditulis, yang seharusnya menjadi bagian pelajaran bagi dunia karena peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus itu terjadi di dunia ini, saudara. Sebenarnya itu juga perlu dicatat menjadi bagian daripada sejarah buku dunia dan menjadi bagian pelajaran. Tetapi itu tidak terjadi. Tapi bagi Anda yang percaya, jangan lewatkan jikalau Yesus itu adalah satu-satunya Injil keselamatan Allah bagi Anda. Karena kebangkitan Yesus itu oleh firman Allah diberikan kepada manusia sebagai bukti, sebagai tanda jikalau dia adalah benar-benar Mesias yang sudah dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Banyak manusia yang dipuja, yang ditinggikan, bahkan banyak manusia yang mengaku jikalau dirinya adalah Mesias, tetapi setelah matinya mereka tidak lagi bangkit. Bangkainya tetap tinggal di dalam tanah. Tetapi lain halnya dengan Yesus yang juga disebut sebagai anak Allah, yang mana Paulus telah dikuduskan untuk memberitakan Yesus. Yesus ini telah
mati, Yesus ini telah dibangkitkan, dan kebangkitan tersebut telah diberikan kepada manusia, agar manusia boleh percaya, dan setiap manusia yang percaya kepada Injil Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga boleh beroleh kebangkitan, untuk kita juga disempurnakan seperti yang telah dijanjikan oleh firman Allah sendiri. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama Yesus. Dan Injil Allah ini bukan hanya untuk mereka yang hidup dan tinggal saat itu di wilayah di mana Paulus melayani, tetapi Injil Allah ini diberitakan kepada semua manusia, ya, untuk menuntun semua bangsa, manusia yang berada di seluruh dunia untuk taat kepada nama Yesus. Paulus sendiri, saudara, melayani karena kasih karunia, dan yang dilayani adalah Yesus Kristus. Kalau saya dan Anda, kita melayani, ini juga karena kasih karunia. Ya. Sehingga kita boleh melayani dengan attitude, ya, dengan satu hati yang benar. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan merasa bahwa jabatan pelayanan ini adalah identitasku. Bukan, saudara. Ya. Kita melayani karena anugerah Tuhan semata. Dan kalau kita melayani, kita juga lebih dipanggil untuk memberikan contoh kehidupan bagaimana Kristus hidup di dalam diri saya dan Anda. Ya. Dan bagi Anda semua yang terlibat di dalam pelayanan, ya, termasuk hamba Tuhan, contohkan, saudara, kalau Anda melayani karena kasih karunia Tuhan semata. Dan kehidupan Anda boleh menjadi contoh bagi mereka yang mendengarkan Anda. Terutama kalau Anda sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, saudara. Sangat menyedihkan jikalau kita dikenal sebagai orang tua yang melayani, tetapi kita tidak menjadi contoh di dalam kehidupan keluarga. Itu sangat tidak baik. Jadi jangan demikian. Kembali Paulus berkata di ayat kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kenapa? Karena kembali, hanya ada satu Injil Allah. Banyak Injil, tetapi hanya ada satu Injil Allah, yaitu keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus itu sendiri artinya adalah Allah penyelamat, Allah keselamatan. Kristus, dialah yang diurapi. Dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya, kita bisa menjadi orang yang dimiliki oleh Kristus karena panggilan Kristus. Anda mendengar Injil Allah, itu adalah panggilan Allah bagi Anda untuk percaya. Dan Anda yang mau percaya, Anda menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang kudus menurut Alkitab itu adalah kita, orang-orang Kristen, saudara. Orang-orang yang sudah dikuduskan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus, yang mana di dalam bahasa Inggris disebut saint, biarlah kita juga menyadari
jikalau sebutan tersebut bukan hanya sekedar sebutan. Sebutan tersebut karena kita memang sudah dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak lagi hidup melayani dosa, kita tidak lagi hidup menghamba kepada dosa, kepada daging, kepada keinginan duniawi, tapi kita menyerahkan diri kepada Allah di dalam Roh Kudus-Nya yang terus membentuk kita, merubah kita untuk menjadi semakin dekat dan mengerti akan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus secara pribadi. Ya. Kalau Paulus di sini secara khusus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, Anda juga masing-masing kita memiliki keunikan. Anda bisa dipanggil untuk menjadi pendoa, Anda bisa dipanggil untuk menjadi pendana, Anda bisa dipanggil untuk melayani di pengaturan parkir mobil, Anda bisa dipanggil untuk melayani sebagai pembersih gereja, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah Anda melakukan itu semua karena Anda sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ya. Jangan setelah Anda menjadi pemimpin pemuda, justru para pemuda belajar ya, mabuk-mabukan dari Anda. Justru para pemuda belajar keranjingan dari Anda. Itu adalah contoh pelayanan yang salah. Ya. Dan pelayanan yang kita lakukan itu juga biarlah merubah diri kita. Kita melayani di gereja, kita merasa dipuaskan dengan pelayanan kita, tetapi setelah sampai di rumah, luar gereja, ya, otak kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, hati kita juga sudah berbeda. Itu kembali Anda terjerat di dalam pelayanan dunia. Saya terjerat di dalam pelayanan dunia. Pelayanan yang kita lakukan seharusnya membentuk kita untuk menjadi lebih seperti yang Alkitab sendiri ajarkan. Jadi bukan hanya Anda dan saya mengajar, tetapi kita harus terlebih dahulu mau diajar oleh Alkitab. Ya. Setelah kita mau diajar oleh Alkitab, barulah kita bagikan kepada mereka-mereka. Setelah Anda mau diajar dan dirubah oleh Alkitab, barulah Anda bagikan kepada sekolah minggu, kepada pemuda, kepada orang tua, dan sebagainya. Itu saudara ya, jadi Anda tidak akan terjerat di dalam kekristenan yang hanya memuaskan daging Anda, tetapi kita masing-masing akan menjadi orang Kristen karena kita sudah dikuduskan oleh Allah di dalam penebusan darah Yesus Kristus. Dan mungkin Anda saat ini sudah memiliki keunikan, kekhususan pelayanan, tapi kalau Anda belum, ya, Anda bisa memulai dari yang mudah yang Anda bisa lakukan. Ya, ambil bagian, ya, bersih-bersih gereja, ngatur gereja, yang ngatur di parkiran, dan sebagainya. Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang akan menurunkan, Tuhan yang mengetahui setiap hamba-hamba yang melayaninya. Itu saudara, penting sekali. Makanya jadilah orang Kristen, terutama hamba-hamba Tuhan yang sudah dikuduskan dan hidup di dalam kekudusan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Kita hidup di dalam dunia yang mana kita masih berperang dengan penguasa kerajaan angkasa. Dan jangan malu, saudara, untuk menunjukkan identitas Anda jikalau Anda adalah anak-anak tebusan Kristus. Bahkan jangan malu untuk memberitakan Injil Allah. Karena hanya ada satu Injil Allah kembali bagi dunia ini. Bagi dunia, saudara, ya, bukan hanya bagi tetangga Anda. Hanya ada satu Injil Allah bagi dunia, yaitu di dalam diri anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia, dan saat ini merindukan agar setiap manusia boleh percaya, taat, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.